berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16, lebih tepatnya pada 1586. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati, putra dari Ki Ageng Pamanahan. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram terletak di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini pernah menjadi negara terkuat di Jawa yang menyatukan sebagian Pulau Jawa, Madura, dan Sukadana. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam dikaitkan dengan kerajaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Demak dan Pajang. Setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, ibu kotanya dipindahkan ke Pajang dan dimulailah pemerintahan Pajang sebagai kerajaan. Kerajaan Pajang terus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur dan juga terlibat konflik dengan keluarga Arya Penangsang. Pada akhirnya, Arya Penangsang berhasil ditaklukkan juga. Sultan Hadiwijaya sebagai raja dari Kerajaan Pajang memberi hadiah kepada dua orang yang dianggap berjasa dalam menaklukkan Arya Penangsang, yaitu Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi. Ki Ageng Pamanahan dianugerahi wilayah tanah di Hutan Mentau, sekarang jadi Kota Gede, Yogyakarta, dan Ki Penjawi mendapatkan jatah wilayah di Pati. Begitu Hutan Mentau telah diserahkan, Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya segera membuka hutan tersebut menjadi sebuah pedesaan. Selang belasan tahun kemudian, Hutan Mentau menjelma menjadi kota dan ramai. Setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal dunia, Sutawijaya melanjutkan kepemimpinan di Mataram. Sutawijaya kemudian mewarisi bekas wilayah Kesultanan Pajang. Tahun 1584, Sutawijaya naik tahta dan menjadi pemimpin pertama Kesultanan Mataram dengan gelar Panembahan Senopati. Sebagaimana Demak dan Pajang, Mataram juga merupakan dinasti penerus Majapahit. Raja-raja Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh 10 orang raja pada masa itu. 10 orang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat, kekuasaan jatuh ke tangan putranya, yaitu Sutawijaya. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram Islam bangkit dan memperluas kekuasaannya, mulai dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, dan Pasuruan. Panembahan Senopati wafat, kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Raden Mas Jeleng. 2. Raden Mas Jeleng. Pada masa pemerintahannya terjadi banyak peperangan. Hal ini dilakukan untuk menaklukkan wilayah ataupun karena ingin mempertahankan wilayah. Beliau wafat di tahun 1613 di Desa Krapiak, dimakamkan di Pasar Kota Gede. 3. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyakrokusumo, dikenal sebagai raja terbesar Mataram sekaligus raja terakhir yang menyaksikan kejayaannya. Pada masa kekuasaannya, Mataram meningkatkan produksi dan ekspor beras melalui pantai utara Jawa. Ia juga membangun kompleks perkotaan baru di Blarat, kompleks pemakaman Giriloyo, dan makam Imogiri. Sultan Agung juga mengeluarkan sebuah kalender tahun Jawa yang merupakan kombinasi penanggalan Islam dan Hindu. 4. Raden Mas Sayyidin atau Amangkurat I. Amangkurat I diketahui kurang mampu meraup dukungan dari rakyat dan pejabat kerajaan, sehingga ia mulai mendekati VOC. Aksi ini menimbulkan ketidaksenangan di kalangan keraton. Terlebih, Amangkurat bersikap ekstrim terhadap para penantangnya. Amangkurat melarikan diri menuju Cirebon, namun wafat dalam perjalanannya. 5. Pangeran Adipati Anom atau Amangkurat II. Pada masa ini, Kesultanan Mataram dikenal dengan nama Kasunanan Kartasura. Akibat hancurnya Blarat, ia memindahkan kekuasaannya ke Kartasura.
Amangkurat II memberikan konsesi politik dan ekonomi yang besar kepada VOC. Meski begitu, hubungan tidak berlangsung baik karena raja tidak menepati banyak dari janjinya. 6. Amangkurat III. Pergantian kekuasaan menuju Amangkurat III diwarnai pemberontakan oleh Pangeran Pugra yang berhasil dipadamkan oleh Amangkurat II. Namun karena Pangeran Pugra mendapat banyak dukungan pada masa pemerintahan Amangkurat III, pada akhirnya tahun 1704, Pangeran Pugra mengangkat diri sebagai Sunan Kartasura dengan gelar Pakubuwono I dan mengorbankan perang melawan Amangkurat. 7. Pakubuwono I. Pakubuwono I berhasil menguasai Kartasura, mengalahkan Amangkurat III, menjadi raja yang sah namun semakin terikat dengan VOC. Ia bahkan terpaksa mengeksekusi Adipati Jangrana yang membantunya melawan Amangkurat III karena VOC menilai Jangrana membantu pemberontakan Surapati. Pakubuwono wafat pada tahun 1719 dan digantikan oleh putranya. 8. Amangkurat IV. Amangkurat IV adalah putra dari Pakubuwono I yang memilih menggunakan gelar Amangkurat. Kenaikan tatanya diwarnai pemberontakan oleh Pangeran Blitar, Purbaya, Madiun, serta Arya Mataram di Pati. Seluruhnya berhasil ditumpas dengan bantuan VOC, namun akhirnya ia wafat karena diracun pada tahun 1726. 9. Pakubuwono II. Pakubuwono II adalah putra Amangkurat IV. Pada masa kekuasaannya diwarnai dengan peristiwa besar, yaitu Geger Bacinan, pemberontakan orang-orang Tionghoa, dan Jawa melawan VOC dikarenakan pembantaian orang Tionghoa di Batavia. 10. Pakubuwono III. Pakubuwono III diangkat oleh Van Imhoff untuk menjadi Sunan. Ia mengikuti semua kata VOC, sehingga posisinya sebagai raja tidak ada artinya. Ia terpaksa menyetujui perjanjian Giyanti yang membelah kekuasaan menjadi Yogyakarta dan Surakarta pada tahun 1755. Ia masih menjabat sampai 1788 sebagai Sunan Surakarta. Sementara Pangeran Mangkabumi, putra Amangkurat IV, yang berdamai dengan VOC memperoleh kekuasaan di Yogyakarta dengan gelar Hamengkubuwono I. Ada banyak peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam yang masih dapat kita saksikan hingga kini, yakni pertama, Kitab Sastra Gending. Ternyata Kerajaan Mataram Islam memiliki peninggalan karya sastra. Buku ini ditulis langsung oleh Sultan Agung. 2. Pertapan Kembang Lampir adalah tempat yang dulunya digunakan oleh Ki Ageng Pamanahan untuk merenungkan kemajuan Istana Mataram. 3. Pasar Kota Gede. Pasar di Kota Gede adalah sebuah pasar yang telah ada sejak awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Pasar peninggalan Kerajaan Mataram Islam ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Hanya saja terdapat bagian bangunan yang sampai saat ini masih dipertahankan keasliannya. 4. Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede terletak di sebelah selatan kawasan Pasar Kota Gede, Yogyakarta. Meski tidak diketahui secara pasti waktu pembangunannya, tetapi Masjid Kota Gede diperkirakan sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Kiai Ageng Mataram. 5. Masjid Agung Gede Kauman. Masjid Agung Gede Kauman terletak di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta, tempatnya di Kampung Kauman, Kecamatan Gondomanan. Peninggalan Kesultanan Mataram ini dibangun pada tahun 1773 di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. 6. Masjid Patok Negara Sultoni Ploso Kuning. Masjid ini terletak di Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Pendiri masjid ini adalah Kiai Musodo yang merupakan keponakan dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. 7. Masjid Agung Surakarta.
Masjid ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang terletak di sebelah barat alun-alun utara Keraton Surakarta. Masjid Agung dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. 8. Masjid Al-Fatih Kepatihan. Masjid Al-Fatih Kepatihan berdiri di daerah Kepatihan Jebres, Surakarta. Peninggalan Kasunanan Surakarta ini dibangun oleh Raden Adipati Sosrodiningrat IV sebagai mahar lamaran Pakubuwono X kepada istrinya pada tahun 1891. 9. Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Surakarta Hadiningrat dibangun pada tahun 1745 oleh Pakubuwono II. Di dalam keraton, kita dapat menemukan galeri seni dan museum dengan pusaka-pusaka kerajaan, senjata kuno, serta barang-barang antik. 10. Keraton Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta dibangun pada tahun 1755. Di depan keraton terdapat alun-alun utara, dan di barat alun-alun dapat ditemukan Masjid Agung. Sedangkan di selatan keraton terdapat alun-alun selatan yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan alun-alun utara. 11. Taman Sari. Taman Sari adalah situs bekas taman istana milik Keraton Yogyakarta yang dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 hingga 1765. Fungsi utamanya adalah sebagai taman kerajaan, namun beberapa bangunan di dalamnya mengindikasikan bahwa Taman Sari juga berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir jika istana diserang oleh musuh. 12. Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Astana Imogiri merupakan tempat makam Raja-Raja Kesultanan Mataram yang terletak 17 km ke arah selatan kota Yogyakarta. Makam ini memang sejak awal telah disiapkan oleh Sultan Agung. Nah, itu dia beberapa peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Akan tetapi, ternyata Kerajaan Mataram Islam juga meninggalkan beberapa peninggalan budaya non-benda lain loh. Yang pertama adalah Kalang Obong, yang ketiga adalah teknik kerajinan perak, dan yang ketiga adalah makanan khas Kota Gede bernama kue tipo, dan masih banyak lagi peninggalan non-benda yang ditinggalkan oleh Kerajaan Mataram Islam terdahulu. Runtuhnya Kerajaan Islam Mataram. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kesultanan diserahkan pada putranya, yaitu Susuhunan Amangkurat I. Di bawah kepemimpinan Amangkurat I, ia memindahkan lokasi keraton ke Pleret. Sejak saat itu, gelar Sultan diganti menjadi gelar Sunan. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru bukan sosok anti VOC, ia justru berteman dengan VOC. Pada tahun 1645 hingga 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan dalam keluarga Kerajaan Mataram Islam. Lantas momen ini dimanfaatkan VOC untuk menguasai kesultanan tersebut. Kemudian, pada tahun 1677, Susuhunan Amangkurat I meninggal. Putra mahkota dilantik menjadi Susuhunan Amangkurat II. Di masa kepemimpinan itu, Susuhunan II memindahkan pusat pemerintahan ke Kertasura. Belanda pun mulai menguasai sebagian besar wilayah Kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Hal ini kemudian membuat rakyat menderita karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Kesultanan Mataram terus berganti. Tahta kerajaan diwariskan pada Amangkurat III, Pakubawa I, Amangkurat IV, dan Pakubawana II. Pada kepemimpinan Pakubawana II merupakan akhir dari kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram pada VOC pada tanggal 11 Desember 1749. Namun secara de facto
Mataram ditundukkan sepenuhnya pada tahun 1830. Sampai pada akhirnya tanggal 13 Februari 1755 menjadi puncak perpecahan kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta. Usai dibagi menjadi dua wilayah, perpecahan kembali melanda kerajaan Mataram sehingga pada tahun 1757 terjadi perjanjian Salatiga. Namun perpecahan ini berakhir pada 1830 saat Perang Diponegoro selesai. Seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda. Akhirnya pada tanggal 27 September 1830 terjadi perjanjian Klaten yang menentukan wilayah kekuasaan Belanda. Akhirnya secara permanen kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian tersebut.